Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Kita sudah mengalami setiap hari ya segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. 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 Ya. Nah, selama ini beberapa minggu ini kita membahas tentang kuasa. Tentang kuasa, ya. Nah, dari kita semua pasti saya percaya sudah mempraktekkan kuasa itu. Amin. Amin. Ya, banyak kesaksian dan walaupun kita belum kok nggak mempan ya Pak Sam, tetap percayalah ya, firman nggak akan sia-sia. Amin. Mungkin kita belum bisa melihat efeknya. Mungkin seperti kita menanam pohon ya, akarnya tumbuh, kita tidak pernah bisa lihat ya, tetapi pertumbuhan itu tetap terjadi. Amin. Amin. Karena apa? Karena kita punya hati yang baik, hati yang diberikan oleh Tuhan sendiri ada dalam hidup kita. Amin. Ya, saya kemarin dan tadi saya mendengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan ya. Dia berkata seperti ini. Bahkan hamba Tuhan besar ini dia dapatkan itu dari anaknya, ya, dari anaknya. Ya selama ini mungkin kelihatannya tidak care ya tentang firman Tuhan. Ya. Anaknya bilang, Pak ternyata Pak, ya benih yang tidak baik sekalipun, benih yang tidak baik sekalipun, ketika dia ditanam di tanah yang subur, dia tetap tumbuh. Amin. Amin. Ternyata seperti itu. Dan saya juga praktekkan. Ya, selama ini kita menanam benih, ya kita nggak tahu benih itu baik atau jelek, ya kan? Benih itu bagus apa, kita nggak pernah tahu. Tetapi ketika kita tanam di tanah yang gembur, tanah yang banyak vitamin, banyak humusnya, ternyata dia bertumbuh dengan baik. Amin. Bahkan nggak cuma benih pohon yang baik, semak duri pun ikut tumbuh. Ya. Tapi ketika kita tanah hati kita belum pernah diubahkan sekalipun, ya, kita tanamkan, kita tanam, ya, benih yang bagus sekalipun, ya akan bertumbuh dengan baik. Justru semak belukarnya bertumbuh. Jadi tanah ini penting sekali, ya, untuk pertumbuhan. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah diberikan tanah yang baik. Amin. Amin. Ya, hati yang baik. Oleh karena apa? Kita sudah dilahirkan oleh Tuhan Yesus. Tanah hati kita ini tanah yang baik, tanah yang siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Jadi jangan biarkan kebun kita ini kosong. Kebun kita ini tidak ada tumbuh-tumbuhan buahnya yang nanti akan berbuah terus dalam hidup kita. Amin. Nah, dari mana benih itu? Benih adalah, saya katakan benih adalah firman. Ya. Satu-satunya bagaimana supaya kita akan berbuah banyak adalah kita punya pohon banyak di dalam tanah hati kita dengan ditanam oleh benih yaitu firman Tuhan. Jadi hari ini kita mengucap syukur kalau kita boleh menerima benih yang baik yang ditanam di dalam hati yang baik, di dalam tanah yang baik. Amin. Amin. Dan kita percaya itu pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, di Alkitab dikatakan satu-satunya, ya bukan satu-satunya ternyata, yang menghalangi pertumbuhan itu adalah hatinya tidak baik, ya kan? Yang menghalangi pertumbuhan apa? Ternyata kuatnya, ketakutan, ketidakpercayaan. Itu akan menghalangi pertumbuhan benih itu. Nah, hari ini kita berbicara tentang kuasa, ya kan? Kuasa, kenapa kita punya kuasa? Karena kita sudah punya kuasa itu. Tinggal bagaimana kita mempergunakannya, ya kan? Kita tidak perlu mencari-cari ke gunung mana, ya, ke lembah, ke gua mana, ke pantai mana, ya kan? Kita nggak usah nyari-nyari kuasa-kuasa itu, tapi kita sudah punya kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Ada yang lebih kuasa nggak daripada Tuhan? Ada yang lebih dahsyat nggak daripada Tuhan? Nggak ada ya. Contohnya kemarin waktu kita ada acara di Marina, ya kan? Beledeknya dahsyat nggak mas? Dahsyat. Bahkan ya, baru kali ini udah lihat
ternyata petir begitu dahsyatnya. Padahal bisa dikatakan kita ada tengah laut loh Pak. Kalau kita pergi ke Samarinda, lautnya udah sampai sana loh. Betul nggak? Ya. Nah, kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari beledek itu. Amin. 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 Jadi kita bisa bayangkan seberapa dahsyatnya kuasa yang ada dalam hidup kita. Seberapa dahsyatnya petir itu sampai membuat orang itu apa ya tertegun kadang-kadang. Ya. Ada bedek di kita aja, ini aja anjing yang galak aja pada lari semua, ya, ngumpet semua. Nah, apalagi kita bisa menggunakan kuasanya Tuhan. Amin. Siapa yang mau menggunakan kuasa Tuhan? Ya. Amin. Tetapi sayangnya, ya, kuasa itu tidak banyak gereja ajarkan. Sehingga apa? Sehingga kita, karena apa? Kuasa itu tidak terjadi sedemikian rupa, maksudnya apa? Di luar kontrol kita. Semua ada dalam kontrol kita. Kita yang punya otoritas. Tuhan Maha Kuasa. Tapi otoritas untuk menyatakan kuasa itu ada di dalam kita masing-masing. Supaya kuasa Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3. Ya. Ayat 1 sampai 8. Jadi topik hari itu salah satu hal yang paling tidak dipahami. Oleh karena itu akhirnya jarang dipraktekkan, karena orang tidak paham di sini. Ini suatu fakta, ya, suatu fakta dari cerita ini nanti. Ya, penyembuhan itu berada di bawah otoritas orang yang percaya. Ya, nah, Tuhan menyediakan kuasa untuk menyembuhkan, dan Dia sudah tahu dalam diri setiap kita. Amin. Amin. Ya, nah, kita baca step by step saja. Pada suatu hari, ya, menjelang waktu sembahyang. Jadi kalau ada pada suatu hari, yuk coba kita bayangkan hari itu, ya, hari itu kita bayangkan. Menjelang waktu sembahyang, kapan waktu sembahyang itu? Waktu pukul 3 petang. Jadi kalau kita berdoa jam 4, jam 5 pagi kawan dulu. Ya, waktu 3 petang, ya kan? Pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ, ya. Jadi ini diawali dari apa? Diawali ada dari suatu keintiman. Petrus dan Yohanes ini punya keintiman tersendiri. Bahkan Yohanes berani klaim bahwa dia murid yang paling dikasihi Tuhan, yang paling disayang oleh Tuhan. Ya. Jadi mulai dengan keintiman ini. Kita step by step, ya kan? Mulai dengan adanya keintiman. Kita sudah dikatakan mengenal Tuhan karena kita sudah bersatu dengan Tuhan. Tetapi kita perlu merespon apa yang sudah terjadi antara kita dengan Tuhan. Kita perlu merespon apa yang terjadi antara kita dengan Tuhan Yesus. Kita perlu merespon, ya, apa yang terjadi antara kita dengan kekasih kita. Amin. Ya, kita sudah, katakanlah suami istri sudah dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Ya, tetapi setelah itu saling cuek. Enak nggak kan? Enak nggak? Hah? Enak nggak? Nggak enak. Ya? Ayo, ya, ayo mulai merespon. Ya, respon itu penting sekali, ya, karena itu tandanya kok intim atau enggak, kok mengenal apa tidak, ya, amin. Nah, yang keduanya, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan ke pintu gerbang Allah, bait Allah, ya, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Amin. Ya. Jadi
potensi kuasa Tuhan itu dilepaskan bisa dimanapun. Amin. Ya, di bait Allah, bahkan disebutkan di luar bait Allah. Dimanapun bisa. Tidak terbatas. Oh, baru di dalam gereja toh ada kuasa, enggak. Ya, buktinya orang yang itu di luar bait Allah. Ya. Nah, tapi kuasa Tuhan itu bahkan jarang terjadi di bait Allah, apalagi di luar bait Allah. Masalahnya seperti itu. Ya. Yang harus kuasa Tuhan ini bisa terjadi dimanapun, di dalam bait Allah maupun di luar bait Allah. Tetapi ironisnya kuasa Tuhan ini pun di dalam bait Allah jarang terjadi. Ya, buktinya apa? Orang itu sudah sejak lama kok di situ. Tidak pernah, mereka tidak pernah ada kesembuhan di situ. Ya, nah, tidak banyak orang, karena tidak banyak orang yang tahu bahwa ada kuasa di dalam bait Allah. Nah, dia cukup di situ. Ya. Nah, kemudian ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Ya, dia meminta apa? Sedekah. Jadi orang selama ini di dalam bait Allah, ya kan? Mereka mencari, karena mereka nggak tahu kalau di dalam bait Allah itu ada kuasa. Akhirnya apa? Orang hanya mengharapkan sedekah dari gereja Tuhan. Dan gereja merasa biar sedekah cukup. Ya. Mereka sudah merasa, oh ya, aku sudah memberikan sedekah, aku sudah memberikan kebutuhan orang itu, minimal orang itu hari ini tidak kelaparan, minimal orang itu hari ini bisa hidup, dan besok mereka akan terima tetap hidup terus di dalam apa? Sedekah. Tidak di dalam kuasa. Nah ini loh, ya. Jadi nggak salah ada sedekah di dalam gereja, nggak salah itu, bagus, ya kan? Berarti gereja ini memperhatikan kebutuhan umatnya. Tetapi ada satu hal, yaitu kuasa di dalam Tuhan yang tidak pernah ada dalam bait Allah, yang tidak pernah diajarkan dan orang tidak mengerti gitu. Sehingga apa? Ya wes, nggak ada kuasa, nggak ada apa-apa itu. Minimal aku masuk gereja, aku masuk dalam bait Allah, aku ada sesuatu yang aku terima untuk aku hidup. Ini yang terjadi. Ya, jangan sampai itu ada di dalam sisi. Kita tetap mengusahakan kebutuhan sehari-hari jasmani itu penting sekali. Amin. Ya, makanya saya pun bikin farming dan lain sebagainya. Kita mengusahakan itu semua. Supaya apa? Supaya kebutuhan jasmani ini tercukupi. Tetapi ada kuasa yang harus kita miliki gitu. Supaya apa? Supaya ada perbedaan antara kita dengan orang dunia. Orang dunia bisa memberikan lebih nggak dari sekedar sedekah? Bisa nggak? Harus ada bedanya gitu. Amin. Ya, mereka menatap dia, ya, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ya, lalu orang itu menatap mereka di hadapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata seperti ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Amin. Ya. Nah, di sini kelihatan sekali, ya. Mulai Petrus bilang, lihat kami. Ya. Jadi mulai kita menjadi pribadi yang membawa kuasa Allah. Supaya orang melihat ke kita, supaya orang datang ke kita. Ya. Ketika selama ini orang lalu-lalang di bait Allah, si pengemis ini tahunya orang lalu-lalang akan memberi dia uang. Ya kan? Dia nggak peduli siapapun. Tapi ketika ada Petrus dan Yohanes, mau nggak mau, ketika Petrus bilang, lihat ke kami gitu loh. Orang ini mau nggak mau lihat, dia berharap, oh aku mau dikasih apa ini? Ya, aku mau dikasih apa? Kok sepertinya spesial? Ya. Nah, mulai menjadi pribadi yang membawa kuasa ini. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita bisa membagikan kuasa itu.
Kalau kita mau bagikan kuasa tapi orang itu tidak memperhatikan kita, tidak mengharapkan kuasa itu, yang akan terjadi apa? Amin, amin. Ya, jadi fokuskan ke orang kepada pribadi kuasa itu, pembawa kuasa itu bukan pada sedekah tadi. Ya, fokuskan dulu. Ya, karena pikiran orang ini dia menerima sedekah. Ya, tapi fokuskan supaya apa? Supaya dia merasa lebih daripada sedekah. Ya, mereka membutuhkan lebih dari sedekah. Bahkan dikatakan apa? Lebih dari emas dan perak. Amin. 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 Ya. Hari ini kita dapatkan sedekah itu kita ada sukacita bangga. Ya, karena itu baik. Apalagi dapat emas dan perak. Amin. Amin. Tetapi ini kuasa yang mau kita bagikan kepada orang itu lebih daripada emas dan perak. Amin. Amin. Ya. Nah, mereka membutuhkan hanya sekedar emas dan perak, hanya sekedar kekayaan. Mereka membutuhkan itu. Ya. Mereka membutuhkan apa? Kesembuhan. Mereka membutuhkan apa lagi? Keselamatan. Ya. Keselamatan yang utuh soleh. Ya. Supaya apa? Mereka tidak mencari sedekah lagi, tetapi mengalami kemuliaan hidup yang sebenarnya, sehingga mereka pun bisa menjadi apa? Berkat. Amin. Ini tujuannya kita punya kuasa. Jadi mulai gunakan otoritas atas kuasa Tuhan yang sudah diberi. Amin. Amin. Dan lepaskan kuasa itu supaya apa? Supaya orang lain menerima dan mengalami kesembuhan. Supaya orang menerima dan mengalami pemulihan. Amin. 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 Ya. Ayat itu dikatakan, lalu dia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini yang terjadi dengan kuasa itu. Tapi kalau orang tidak mengharapkan kuasa, ya, ada itu. Oh, aku gini aja, aku lumpuh, dengan lumpuh hidupku terpelihara dengan baik. Ada nggak hal seperti itu? Ada ya, teman kita ada seperti itu ya. Berjalan dari gereja ke gereja, dari gereja ke gereja, minta belas kasihan. Kenapa? Dia kelemahan tubuhnya menjadi aset bagi dia untuk mendapatkan berkat. Kenapa? Dia tidak percaya dengan kuasa itu. Dan gereja tidak ajarkan kuasa itu, tidak berdampak bagi siapapun. Ya. Nah, perhatikan ya. Petrus tidak berdoa untuk orang ini. Ya, Petrus berdoa untuk orang ini, ya kan? Ya kan? Dia juga tidak minta Tuhan untuk menyembah Tuhan, sembuhkan orang ini, kasihan Tuhan. Sudah bertahun-tahun dia mengalami kebenaran. Berdoa nggak Petrus? Enggak kan? Ya. Ia juga tidak minta pada Tuhan untuk menyembah, dia hanya berkata, apa yang kau miliki, kuberikan kepadamu. Apa yang Petrus miliki? Kuasa. Ya. Nah, hal ini tidak berarti bahwa Petrus ada sumber dari kesembuhan ini juga. Ya. Bahkan di ayat ke-12 nya, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata seperti ini, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Ya, mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kekudusan kami? Enggak. Ya. Orang ini berjalan karena ada kuasa yang menyembuhkan dia. Tetapi kuasa itu bukan dari Petrus, bukan dari Yohanes. Amin. Sumbernya tetap Yesus. Sampai orang-orang itu sampai takjub. Tetapi Petrus sama Yohanes tahu kuasa yang keluar dari dirinya bukan dari dia. Sehingga dia tidak sombong. Ini loh karena aku dia sembuh. Karena doaku ini sembuh, aku udah bayar harga, aku udah kuasa. Jadi doaku sakti. Tidak seperti itu Petrus sama Yohanes. Dia sadar dia punya otoritas dan kuasa Tuhan, tapi dia sadar juga
sumber dari kuasa itu adalah Yesus. Jadi dia tidak pernah sombong. Amin. Amin. Ya. Nah, kuasa Allah yang menyembuhkan orang itu, tetapi kuasa itu berada di bawah wewenang otoritas Petrus. Ya. Nah, Petrus melanjutkan dengan mengatakan pada ayat 16 dikatakan, boleh dibaca ayat 16 ya, bahwa iman dalam nama Yesuslah yang telah melakukan mukjizat ini. Namun Petrus tidak meminta Allah untuk menyembuhkan orang ini. Dia nggak perlu minta lagi, karena Tuhan sudah kasih. Petrus percaya bahwa Tuhan telah melakukan bagiannya dan telah menempatkan kuasa itu ke dalam hidupnya. Amin. Ya, hari ini kita pun juga percaya itu. Tuhan sudah memberikan kuasanya hari ini dalam setiap pribadi orang yang percaya. Orang sudah lahir baru. Amin. Ya, jangan dianggurin kuasa itu. Ya. Jadi sekarang menjadi tanggung jawab Petrus untuk melawan kuasa itu, dan itulah yang dia lakukan saat ini. Hari ini menjadi tanggung jawab kita, ya, untuk kita melepaskan kuasa itu. Amin. Siapa yang mau melepaskan kuasa? Amin. Ya, mulai praktek itu. Apa yang kita terima dan kita sadari sudah kita terima, praktekkan itu. Amin. Ya. Nah, Tuhan tidak menyuruh kita meminta, tapi Tuhan menyuruh kita menyembuhkan. Ya. Jadi perbedaannya sangat besar. Ini berkaitan dengan menjalankan otoritas yang telah Dia berikan kepada kita. Ya. Nah, kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Coba baca. Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Silakan dibaca. Ya, maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Amin. Di situ Yesus memanggil 12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai apa? Setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Ya. Yesus tidak bilang nanti kalau ketemu orang kerasan setan panggil aku ya, kayak gitu. Nanti kalau anakmu sakit panggil pendeta ya, kayak gitu. Benar. Nanti kalau keluargamu ada yang menderita mengalami keburukan hidup, cepat panggil pendeta, ya gitu kan? Ada kuasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, di sana ada yang mengalami sakit, aku ke sana untuk menyembuhkan, karena aku punya kuasa. Amin. Amin. Ya, aku punya kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Ya, terus kemudian kita datang, kita sembuhkan dia, tidak sembuh. Yang salah siapa? Kalau dia nggak sembuh, kita kan berpikir, ya kan? Jangan-jangan aku nggak ada kuasanya. Bener nggak? Ya, pede aja. Firman ya dan Amin. Ya, Firman berkata, engkau punya kuasa, engkau punya otoritas. Kita menyembuhkan orang itu dan orang itu sembuh. Kita percaya. Entah sembuhnya saat itu juga atau itu nanti melalui perawatan tersendiri, ya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kita percaya dalam firman itu bahwa kita punya kuasa dan otoritas. Kita berlatih mulai lakukan itu. Ya. Dia mengutus mereka untuk memberikan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi mengutus untuk memberitakan kerajaan Allah ini otoritas yang diberikan kepada kita. Tidak lagi siapa aku Tuhan, aku bercerita tentang kerajaan Bunda dan sebagainya. Ya. Ceritakan tentang kerajaan Allah, tentang kasih Tuhan, tentang budaya kerajaan Allah, ceritakan ya. Tentang siapa yang ada di surga, yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita. Ceritakan itu, karena kita diberikan otoritas, dan ketika kita gunakan otoritas itu, ada kuasa. Amin. Ya, orang akan mengalami keselamatan, orang akan mengalami pembebasan, orang yang akan mengalami kemerdekaan.
Amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Ya, Matius 10 ayat 1. Kita baca. Matius 10 ayat 1, silakan baca. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Amin. Ya, kesaksian saya waktu ada di pos PID, dimana saya cerita sama ini, ya, di Jeruan, dan Jeruan Kulon Progo, ya, kalau dari Jogja ke situ itu sekitar 1,5 jam, ya, itu tiap minggu saya ke sana, ya, dengan tim. Di situ ada satu, memang Jogja itu sangat kental dengan budaya. Tapi mereka kemudian ada salah satu orang yang kita pilih di situ, bahkan istilahnya gembala lingkungannya di situ, dia juga panitia budaya. Budayanya adalah jalan kafe itu, ya, tapi ya yang suka makan. Nah, setiap ada acara itu selalu ada warga penyakit. Jadi kalau saya ke sana, tahu-tahu Pak, ini anakku sakit, Pak. Ini anakku diem aja, tidak mau makan, makanya udah kaku dulu. Masih kecil. Jadi setiap kali ada acara seperti itu, terjadi seperti itu. Saya sudah bilang ke mereka, ayo, ya, bagi kami, tugas kami, kita sembuhkan, kita bangkitkan itu dan sadar. Selalu seperti itu. Dan mereka tahu kita punya kuasa. Nah, tapi ya akhirnya apa? Diprotes juga dari lingkungan, ya kan? Kenapa? Dianggap kita menghambat budaya. Saya kita tidak menghambat budaya, silakan. Tetapi apakah Bapak Ibu sebagai pemimpin daerah ini nggak kasihan melihat warganya sakit setiap ada acara ini? Sehingga akhirnya mereka bisa terima dan acara itu tetap diadakan, tapi tidak dengan ritual-ritual yang aneh. Jadi murni kesenian, ya kan? Nah, itu lebih baik. Karena itu, jadi kalau kita tahu di sana ada roh jahat yang mengganggu seseorang, ya dulu mengatakan kalau di Jogja cari kontrakan dan yang murah cari yang punya, ya supaya apa? Supaya ya nanti dapat yang murah, lalu ya diusir aja, selesai. Karena Pak, kita punya kuasa, kita sadar dan kita punya kuasa, gitu. Amin. Ya, jadi kalau ada orang yang punya kelemahan tubuh, ayo pergunakan kuasa itu. Dan setelah kita pergunakan kuasa itu, ya kan, kita ajak dia juga menggunakan kuasa itu, dan kita tawarkan supaya dia juga punya kuasa itu. Ya kan? Kamu mau terima kesembuhanmu, kamu mau tidak sakit lagi, ya kan? Nah, seperti itu. Seperti beberapa hari yang lalu, ya, ada saudara kita yang ya sampai mungkin saya sabet atau apa ya. Ya. Kita tawarkan mau seperti ini, tapi kalau nggak mau lagi selamanya, yaudah kita beri Yesus. Kita beri Yesus. Simpel toh, pelajaran orang. Terima Tuhan Yesus sama sekali dia. Habis itu dia mau makan, ya kan, sama sekali dia. Ya, simpel. Kalau kita bekerja dan kuasa yang bukan dari kita, tapi kita punya otoritas untuk melepaskan kuasa itu, pekerjaan jadi lebih mudah. Amin. 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 Ya. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Matius 10 ayat 7 sampai 8 berkata seperti ini. Pergilah dan beritakanlah. Yang pergi kita akan Tuhan Yesus. Kita akan, tapi kita disertai oleh Tuhan Yesus. Ya. Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Siapa yang di sini sudah memperoleh kuasa itu? Dan itu kita peroleh apa? Gratis, cuma-cuma. Ya, tidak bayar harga. Amin. Amin. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Ya, kalau kita dapatkan cuma-cuma,
kuasa yang sedemikian dahsyatnya itu, kita nggak usah pikir panjang, aku untung apa ya? Ya, sembuhkan dia. Untungnya apa nih? Ya, beritakan keselamatan. Ya. Berikan cuma-cuma kalau kita dapatkan cuma-cuma. Amin. Ya, Amin. Yesus menyuruh kita untuk menyembuhkan orang sakit, bukan berdoa bagi mereka. Ya. Jadi ini sebenarnya radikal ya pernyataan ini ya. Karena apa? Selama ini banyak gereja tidak mengajarkan ini. Ya, banyak orang Kristen tidak menggunakan otoritas mereka dan memerintahkan kuasa Tuhan. Memerintahkan kuasa Tuhan, tapi otoritas. Ya. Nah, makanya perlu pembaruan pikiran. Ya. Memang Tuhan yang menyembuhkan. Namun kita juga percaya bahwa Tuhan telah menempatkan kuasa penyembuhannya itu di bawah otoritas kita. Dan terserah pada kita untuk melepaskan atau tidak. Kalau kita jangan lepaskan, ya nggak pernah terjadi apa-apa. Amin. Jadi kalau kita punya kelemahan tubuh, pakai kuasa itu. Ya, kamu semua. Ada kuasa dalam hidup, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus di antara orang mati yang ada dalam hidup kita. Pergunakan itu. Ya. Nah, praktek. Ya. Jika kita tidak mengambil otoritas kita dan menjadi pemerintah atas kuasa itu, kita hanya bisa minta-minta gitu. Ya. Minta Tuhan sembuhkan aku. Minimal aku nggak menderita. Minimal aku bisa makan Tuhan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, perlu ada pembaruan radikal dalam pemikiran kita tentang hal itu. Ya. Nah, ketika Yesus itu menunggang apa? Keledai apa bukan? Menunggang keledai di Yerusalem, ya kan? Apakah keledai dilulukan Yesus pakai palem, pakai macam kan, dikasih karpet, ya kan? Yang dilulukan kuda, keledainya apa Yesusnya? Yesusnya, tapi bisa nggak keledai itu sombong? Wih, aku, ya kan? Aku lewat, dilulukan, bisa nggak? Bisa. Ya, jangan seperti itu. Kita tetap sadar dari bahwa yang dilulukan, yang dimuliakan adalah Yesus yang punya kuasa ini. Ya, tetapi kita mau dipakai dia untuk Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Seperti itu. Ya. Nah, gak banyak orang yang dari hari ini. Makanya kalau kita dapatkan pengajar ini, ayo kita praktek. Ya. Nah, sama halnya dengan seperti ini. Contohnya ini, listrik ini. PLN itu menghasilkan apa? Listrik kan? Benar nggak? Ya. Yang dialirkan setiap rumah. Nah, kalau kita mau nyalain lampu, apa kita telepon PLN? PLN tolong nyalain lampu rumahku, ya kan? Kita cukup apa? Kita tahu dulu. Dan nyala. Benar nggak? Otoritasnya siapa? Otoritas kita. Listriknya dari siapa? PLN. Dari PLN. Seperti itu. Simpel kan? Sederhana. Ya kan? Cara mulai sederhana. Aku sudah ada listrik di rumahku, ya kan? Tinggal aku punya otoritas, tak ceketin nyala, tak ceketin ini muter. Amin. Ya. Tetapi kalau kita tidak terhubung dengan PLN, tidak terhubung dengan Yesus, bisa nggak? Aku ada lampu, bulan lampu, ya kan? Tak pegang, bahkan mungkin tak hidup, nyala nggak? Nggak nyala. Karena nggak terhubung dengan sumbernya. Amin. Itu cara kerjanya seperti itu, simpel, ya kan, sederhana. Jadi hari ini itulah yang Tuhan mau bicarakan. Dia telah menyembuhkan semua orang yang akan disembuhkan. Dia milih-milih orangnya, ya kan? Nah, dia sudah lakukan itu ketika 2000 tahun yang lalu. Ya, dia sudah nanggung semua beban-bebannya di atas punggungnya. Ya. Kemudian saat ini dia menaruh kuasa kebangkitannya di dalam setiap orang percaya. Ya, seperti yang dikatakan Efesus 1:19-20, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Betapa hebat kuasanya.
Dan kuasa yang hebat itu ada di dalam hidup kita. Dan dia memberikan kita otoritas untuk kita menyatakan kuasa itu, untuk kita menggunakan kuasa itu. Amin. Kabar baik? Baik. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah ada kuasa dalam darahnya, darah anak gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak gembala. Darah anak gembala. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Ya. Mari kita akui bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini kami sadar kami sadar kami sudah kami punya kuasa-Mu. punya kuasa, Kuasa-Mu yang hebat, kuasa-Mu yang hebat, kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang menyembuhkan, kuasa-Mu yang menyembuhkan, kuasa-Mu yang menyelamatkan, kuasa-Mu yang menyelamatkan, kuasa-Mu yang memulihkan. kuasa-Mu yang memulihkan. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami juga tahu, kami juga tahu kami sudah punya kuasa itu. punya kuasa itu. Kau sudah memberikan kuasa-Mu Kau sudah dalam memberikan hidup kuasa kami. dalam hidup kami. Kau juga memberikan kami Kau juga memberikan otoritas untuk menggunakan untuk menggunakan kuasa-Mu. kuasa-Mu. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, aku mau menggunakan kuasa, otoritas yang daripada Engkau yang daripada Engkau untuk menyembuhkan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk memulihkan, untuk mengampuni, untuk mengampuni, untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan setiap orang setiap orang yang kami temui, kami saudara kami, saudara siapapun, siapa dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Dan Tuhan. saat ini Tuhan, Saat ini aku mau Tuhan, aku mau dengan otoritas dengan dan otoritas kuasa itu, kuasa itu aku perkatakan, aku berkatakan tubuhku sehat, tubuhku sehat, tidak ada sakit penyakit, tidak ada sakit tubuhku penyakit, dipulihkan, tubuhku dipulihkan, tubuhku dikuatkan, tubuhku tubuhku dikuatkan, menjadi segar, tubuhku menjadi segar, bugar, seperti pada masa muda lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan tubuhku, kuasa dan kuasa, kuasa dalam rohku, kuasa dan kuasa dan mulut perkataanku, kuasa dan sudah menyembuhkan, sudah memulihkan, sudah membuat aku sehat, seperti rohku sehat. Haleluya. Haleluya. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kuasa dan otoritas yang sama. otoritas yang sama. Katakan, Aku katakan, wargaku dipulihkan, wargaku mengalami keselamatan, Wargaku mengalami semua keselamatan. keluargaku Semua keluargaku mengenal Engkau, mengenal diselamatkan diselamatkan dan memperoleh dan memperoleh hidup yang kekal. hidup yang kekal. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.